Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang kita jawab soal berikut ini. Soal nomor 1, peran utama wali asuh dalam konteks penata layanan operasional di sekolah rakyat adalah A. Menentukan kurikulum nasional, B. Mengelola administrasi keuangan sekolah, C. Menilai kelulusan peserta didik, D. Melakukan pengasuhan, pendampingan, dan pembinaan peserta didik, E. Menggantikan peran orang tua sepenuhnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melakukan pengasuhan, pendampingan, dan pembinaan peserta didik. Karena wali asuh berperan sebagai pendamping non-akademik yang fokus pada pengasuhan, pembinaan, karakter, bimbingan sosial, serta monitoring perkembangan peserta didik. Peran ini melengkapi tugas guru dan orang tua, bukan menggantikannya. Soal nomor 2, dasar hukum utama pelaksanaan pengasuhan peserta didik oleh wali asuh mengacu pada A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, D. Peraturan Pemerintah tentang Pajak, E. Peraturan Menteri Keuangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, karena pengasuhan harus menjunjung prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, termasuk hak, keselamatan, dan kesejahteraan peserta didik. Soal nomor 3, pendekatan pengasuhan yang sesuai dengan prinsip sekolah rakyat adalah A. Bebas tanpa aturan, B. Otoriter dan disiplin ketat, C. Berbasis hukuman fisik, D. Demokratis dan berpusat pada peserta didik, E. Kompetitif tanpa kerjasama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Demokratis dan berpusat pada peserta didik. Karena pendekatan demokratis mendorong komunikasi dua arah, menghargai pendapat anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Soal nomor 4, dalam melakukan pendampingan sosial, wali asuh harus A. Fokus hanya pada prestasi akademik, B. Mengabaikan latar belakang keluarga, C. Memahami kondisi psikososial, D. Memberikan sanksi tanpa klarifikasi, E. Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada guru. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memahami kondisi psikososial. Karena pemahaman kondisi psikososial membantu wali asuh memberikan pendampingan yang tepat sesuai kebutuhan peserta didik. Soal nomor 5, monitoring perkembangan peserta didik bertujuan untuk A. Menentukan ranking kelas, B. Memberikan hukuman, C. Membandingkan antar peserta didik, D. Mengetahui kemajuan dan kebutuhan peserta didik, E. Mengurangi beban kerja guru. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengetahui kemajuan dan kebutuhan peserta didik, karena monitoring digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan, hambatan, dan kebutuhan peserta didik sebagai dasar tindak lanjut. Soal nomor 6, dalam melaksanakan tugasnya, wali asuh harus menjunjung tinggi prinsip A. Diskriminasi sosial, B. Kerahasiaan data peserta didik, C. Kepentingan pribadi, D. Hierarki kekuasaan, E. Persaingan antar peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Kerahasiaan data peserta didik. Karena kerahasiaan data merupakan bentuk perlindungan hak anak dan bagian dari etika profesi wali asuh. Soal nomor 7, bentuk pembinaan karakter yang tepat dilakukan oleh wali asuh adalah A. Pembatasan interaksi sosial, B. Penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab, C. Pengabaian perilaku peserta didik, D. Penekanan pada kompetisi, E. Pemberian hukuman berat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab. Karena pembinaan karakter dilakukan melalui keteladanan dan pembiasaan nilai positif, bukan hukuman berlebihan. Soal nomor 8, koordinasi wali asuh dengan guru dan tenaga kependidikan bertujuan untuk A. Membatasi peran orang tua, B. Menentukan kebijakan nasional, C. Mengambil alih tugas guru, D. Menyamakan persepsi layanan peserta didik, E. Mengurangi tanggung jawab masing-masing. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyamakan persepsi layanan peserta didik. Karena koordinasi memastikan layanan pengasuhan dan pembelajaran berjalan selaras demi kepentingan peserta didik. Soal nomor 9, dalam menangani peserta didik bermasalah, langkah pertama wali asuh adalah A. Mengabaikan perilaku,
B. Memberikan sanksi, C. Melaporkan ke aparat hukum, D. Mengeluarkan peserta didik, E. Melakukan pendekatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melakukan pendekatan. Karena pendekatan awal bertujuan memahami akar masalah sehingga pendampingan dapat diberikan secara tepat. Soal nomor 10, pengasuhan yang ramah anak ditandai dengan A. Lingkungan aman dan mendukung, B. Hukuman fisik, C. Tekanan psikologis, D. Kekerasan verbal, E. Diskriminasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Lingkungan aman dan mendukung. Karena lingkungan yang aman dan mendukung memungkinkan peserta didik tumbuh dan berkembang secara optimal. Soal nomor 11, wali asuh berperan sebagai fasilitator berarti A. Menggantikan peran guru, B. Mengontrol seluruh aktivitas peserta didik, C. Memberi ruang peserta didik, D. Membatasi kreativitas, E. Menentukan semua keputusan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberi ruang peserta didik. Karena sebagai fasilitator, wali asuh memberi dukungan dan arahan agar peserta didik mandiri dan berkembang. Soal nomor 12, evaluasi hasil pendampingan dilakukan untuk A. Menentukan hukuman, B. Mengganti kurikulum, C. Membandingkan antar wali asuh, D. Mengurangi kegiatan pengasuhan, E. Menilai efektivitas layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menilai efektivitas layanan, karena evaluasi menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pengasuhan. Soal nomor 13, dalam perspektif SKKNI, kompetensi wali asuh mencakup A. Kompetensi perlindungan, B. Kompetensi asuhan panti, C. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial, D. Kompetensi pemasaran, E. Kompetensi asuh. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial. Karena SKKNI menekankan keseimbangan kemampuan teknis pengasuhan, manajerial, dan sosial. Soal nomor 14, pendekatan individual diperlukan karena A. Mempermudah pekerjaan wali asuh, B. Semua peserta didik sama, C. Mengurangi interaksi sosial, D. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan berbeda, E. Meningkatkan persaingan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan berbeda. Karena setiap peserta didik memiliki karakter dan kebutuhan berbeda sehingga memerlukan pendekatan khusus. Soal nomor 15, peran wali asuh dalam pencegahan kekerasan di sekolah adalah A. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak luar, B. Melakukan edukasi dan pengawasan, C. Memberikan sanksi fisik, D. Mengabaikan laporan, E. Menutup-nutupi kejadian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan edukasi dan pengawasan. Karena edukasi dan pengawasan konsisten menjadi langkah preventif menciptakan sekolah aman dan bebas kekerasan. Soal nomor 16, dokumentasi hasil monitoring diperlukan untuk A. Arsip tanpa fungsi, B. Penilaian kelulusan, C. Kepentingan pribadi, D. Membebani administrasi, E. Dasar pengambilan keputusan tindak lanjut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Dasar pengambilan keputusan tindak lanjut, karena dokumentasi menyediakan data objektif untuk menentukan langkah pendampingan berikutnya. Soal nomor 17, hubungan wali asuh dengan orang tua peserta didik bersifat A. Kompetitif, B. Sepihak, C. Tidak perlu, D. Kooperatif dan komunikatif, E. Formal dan terbatas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kooperatif dan komunikatif. Karena kerjasama dan komunikasi dengan orang tua membantu menyelaraskan pola pengasuhan rumah dan sekolah. Soal nomor 18, sikap profesional wali asuh ditunjukkan dengan A. Mengabaikan aturan, B. Bertindak emosional, C. Bertindak objektif dan adil, D. Memihak peserta didik tertentu, E. Mengutamakan kepentingan pribadi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Bertindak objektif dan adil. Karena
Profesionalisme menuntut pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Soal nomor 19, pendampingan yang efektif harus bersifat A. Insidental, B. Pasif, C. Sementara, D. Kaku, E. Berkelanjutan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Berkelanjutan. Karena pendampingan berkelanjutan memungkinkan pemantauan dan tindak lanjut yang konsisten. Soal nomor 20, wali asuh wajib memahami kebijakan pendidikan karena A. Mengganti aturan sekolah, B. Mengurangi tugas, C. Menyesuaikan layanan dengan regulasi, D. Membatasi inovasi, E. Untuk kepentingan pribadi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyesuaikan layanan dengan regulasi. Karena pemahaman kebijakan memastikan layanan sesuai hukum dan standar nasional. Soal nomor 21, indikator keberhasilan pengasuhan salah satunya adalah A. Persaingan ketat, B. Minimnya interaksi, C. Tingginya hukuman, D. Kepatuhan mutlak, E. Perkembangan sikap dan perilaku positif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Perkembangan sikap dan perilaku positif. Karena keberhasilan terlihat dari perubahan sikap, perilaku, dan kemandirian peserta didik. Soal nomor 22, wali asuh harus bersikap inklusif artinya A. Mengakomodasi keberagaman, B. Mengutamakan kelompok tertentu, C. Mengabaikan perbedaan, D. Membeda-bedakan peserta didik, E. Menolak peserta didik berkebutuhan khusus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengakomodasi keberagaman. Karena sikap inklusif menghargai perbedaan demi lingkungan belajar yang adil dan ramah. Soal nomor 23, pendampingan emosional bertujuan untuk A. Membatasi komunikasi, B. Memberi hukuman, C. Mengendalikan emosi peserta didik, D. Membantu peserta didik, E. Menekan ekspresi perasaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membantu peserta didik. Karena pendampingan emosional mendukung kesehatan mental dan kemampuan sosial peserta didik. Soal nomor 24, dalam pelaksanaan tugas, wali asuh harus mengutamakan A. Kepentingan institusi, B. Kepentingan administratif, C. Kepentingan pribadi, D. Kepentingan kelompok tertentu, E. Kepentingan terbaik peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Kepentingan terbaik peserta didik. Karena prinsip kepentingan terbaik anak menjadi landasan setiap keputusan wali asuh. Soal nomor 25, pelaporan hasil pengasuhan dan pendampingan bertujuan untuk A. Menambah beban kerja, B. Dokumentasi tanpa tindak lanjut, C. Akuntabilitas dan transparansi layanan, D. Formalitas semata, E. Penilaian kinerja pribadi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Akuntabilitas dan transparansi layanan. Karena pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban layanan dan dasar evaluasi serta perbaikan berkelanjutan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.